Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahar Fawaik. Saya dari Prodi Informatika tingkat 3 semester 6. Saya di sini akan menjawab soal-soal UTS proyek jaringan. Langsung saja ke yang nomor 1, pemahaman alur data. Menurut saya, arsitektur sistem ini bekerja seperti alur komunikasi satu arah namun berkelanjutan. Data dikumpulkan oleh sensor yang terhubung ke ESP32 atau Arduino. Kemudian dikirim melalui jaringan internet atau yang disebut dengan Wi-Fi menuju ke backend atau Laravel sebagai otak pengolahan data. Setelah data diproses dan disimpan di database, barulah informasi tersebut ditampilkan secara real time di aplikasi mobile agar bisa dibaca dan dikontrol oleh pengguna. Bagian yang kedua itu bagian yang paling penting. Bagian yang paling penting adalah middleware atau backend. Alasannya itu karena disinilah semua logika bisnis, validasi data, dan bagian yang penyimpanan terjadi. Jika backend gagal bekerja, maka data dari hardware tidak akan sampai dan aplikasi front-end akan kosong. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital. Yang ketiga yaitu yang C itu perbaikan desain. Jika bisa diperbaiki, saya akan merancang sistem yang lebih scalable, mudah dikembangkan dari awal. Artinya struktur database dan API dibuat agar nantinya mudah menambahkan jenis sensor baru atau menambahkan jumlah perangkat tanpa harus mengubah kode secara besar-besaran. Terus peran saya ini sebagai project manager, itu adalah koordinator dan problem solver. Saya memastikan di hardware dan tim memiliki software memiliki pemahaman yang sama mengenai format data atau JSON dan endpoint API. Saya juga yang menentukan deadline integrasi dan memfasilitasi komunikasi jika ada kendala. Terus kendala teknis. Kendala yang utama itu yang saya lihat dan tangani adalah inkonsistensi pengiriman data dan perbedaan pemahaman format data. Terkadang ESP32 itu mengirim data dalam format yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Laravel, sehingga terjadi error saat insert data. Selain itu, masalah timeout atau koneksi yang putus nyambung juga sering terjadi. Solusinya itu adalah membuat dokumentasi API yang jelas seperti Postman Collection agar tim hardware tahu pasti data yang harus dikirim. Kami juga menambahkan fitur retrieve message di kode ESP32 jika koneksi gagal, serta melakukan validasi ketat di sisi Laravel untuk mencegah data error masuk ke sistem. Yang 3 itu pengalaman development ke server. Di sini ada keterlibatan dan peran. Saya terlihat langsung dalam perencanaan dan pengawasan, meskipun eksekusi teknis instalasi mungkin dilakukan anggota tim. Saya yang memastikan checklist development terpenuhi, domain terkonfigurasi, dan memantau apakah aplikasi bisa diakses dari luar jaringan lokal. Tantangan terbesar itu adalah konfigurasi server dan keamanan awal, menghubungkan domain dengan IP, VPS, mengatur SSL, serta memastikan firewall tidak memblokir akses API yang dibutuhkan oleh ESP32, dan aplikasi seringkali membingungkan dan memakan waktu. Langkah jika melakukan saya sendiri itu langkahnya adalah yang ke-1 ada update sistem operasi server, terus install web server, yang ketiga upload kode Laravel dan setting permission folder, yang keempat itu konfigurasi virtual host dan pasang SSL, terus yang kelima itu
lakukan testing connection dari ESP32 dan mobile F atau yang disebut aplikasi. Terus yang keempat ada analisis keamanan sistem. Tingkat keamanannya itu secara fungsional sistem sudah berjalan aman, namun dari sistem enterprise itu security masih tergolong standar atau dasar. Sistem sudah bisa dijalankan namun belum memiliki lapisan pertahanan yang sangat ketat. Terus potensi celahnya itu yang mungkin ada adalah jika API endpoint tidak dilindungi dengan baik. Siapa saja bisa mengirim data ke server jika tahu alamatnya. Selain itu, jika komunikasi ada data tidak terenkripsi sempurna, ada resiko data disadap di jaringan yang sama. Terus ada autentikasi dan enkripsi. Sistem yang sudah menggunakan autentikasi user login di aplikasi itu agar hanya pemilik akun yang bisa melihat data. Untuk enkripsi kami sudah menggunakan HTTPS, namun untuk autentikasi itu antara hardware dengan server mungkin masih sederhana. Misalnya hanya menggunakan token statis saja. Terus ada saran peningkatannya itu sebaiknya ditambahkan API authentication yang ketat untuk perangkat, misalnya menggunakan akses token yang unik tiap perangkat, terus agar hanya ESP32 milik kita yang bisa mengirim data ke server. Selain itu, penting untuk selalu melakukan update sistem server secara rutin. Nah, yang kelima itu refleksi kerja tim dan pengembangan diri. Kontribusi terbesar saya adalah manajemen alur kerja dan pembagian tugas. Saya juga memastikan setiap anggota tahu apa yang harus dikerjakan, tidak ada tugas yang tumpang tindih, dan target proyek bisa selesai tepat waktu meskipun ada kendala. Pelajaran yang saya dapat itu secara teknis saya jadi lebih paham bagaimana konsep IoT dan cara kerja server. Secara tim saya belajar bahwa komunikasi adalah kunci. Seringkali masalah muncul bukan karena hanya codingannya sulit, tapi karena salah paham antar divisi. Menjadi pendengar yang baik dan tegas dalam mengatur waktu sangat penting. Jika dikerjakan ulang secara individu, itu saya akan lebih fokus mempelajari semua aspek secara menyeluruh di awal. Saya akan mulai dari merancang database yang benar, menulis API yang rapi, sehingga mengatur hardware tidak ada kendala pembagian tugas, tapi memastikan setiap baris kode dan setiap konfigurasi saya pahami sepenuhnya. Mungkin segitu saja jawaban soal-soal UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.